Ampun supe dipun klik subscribe pun lantan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah rahasia-rahasia kesehatan di dalam wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Wudu bukanlah sekedar aktivitas pembersihan organ-organ luar tubuh, dan bukan sekedar pensucian tubuh dalam beberapa kali dalam sehari. Akan tetapi wudu mempunyai pengaruh kejiwaan dan rohani yang dirasakan seorang muslim setelah wudu. Wudu mempunyai peran yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Wudu menjadikannya selalu dalam keterjagaan, vitalitas dan kebersinaran atau aura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti awfarihi." Barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, maka keluarlah dosa-dosa dari dalam tubuhnya hingga keluarlah apa yang di bawah kuku-kukunya. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Tidak ada yang bisa menjaga wudu, mendawamkan wudu, kecuali ia benar-benar seorang mukmin. Man tawadda'a fa asbaghal wudu'a fa ghassala yadayhi wa wajhahu wa masaha ala ra'sihi wa udhunayhi thumma qama ila sholatil mafruḍah ghafarallahu lahu fi dhalikal yawm ma mashat ilaihi rijluhu wa qabadat alaihi yadahu wa sami'at ilaihi udhunahu wa nadharat ilaihi aynahu wa haddatha bihi nafsahu min su'in. Barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya dengan membasuh kedua tangannya
kemudian bangkit melaksanakan sholat fardu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya pada hari itu. Kakinya tidak akan melangkah menuju dosa, kedua tangannya dibelenggu untuk melakukannya, kedua telinganya tidak mendengarnya, kedua matanya tidak melihatnya, dan dirinya tidak berbicara buruk sama sekali. Alfa sallallahu ala zainil wujud, bangsakan taibah wa khayyam fi zarud. Alfa sallallahu ala zainil wujud, bangsakan taibah wa khayyam fi zarud. Barang siapa berwudu kemudian wudunya betul-betul dibaguskan, keluarlah dosa dari tubuhnya hingga dosa yang di bawah kukunya. Wa ajim rabbi ya Allah ya Rabbi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aktivitas membasuh organ-organ tubuh manusia yang selalu terkena debu jelas merupakan sebuah puncak nilai penting kesehatan secara umum. Bagian tubuh ini setiap hari rentan terhadap berbagai mikroba yang mengerikan, yang berjumlah jutaan dalam setiap sentimeter kubik udara. Mikroba selalu bersiap untuk menghancurkan tubuh manusia melalui sel-sel kulit di daerah-daerah yang terbuka. Ketika wudhu, mikroba-mikroba ini secara tiba-tiba akan tersapu bersih dari permukaan kulit. Apalagi bila dibarengi dengan menggosok-gosok yang baik dalam menyempurnakan wudhu. Inilah pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga selepas wudhu tidak ada bakteri atau kotoran apapun yang tersisa pada tubuh kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia kesehatan wudhu dapat ditinjau dari setiap rukun wudhu. Yang pertama, berkumur. Sains modern membuktikan bahwa berkumur menjaga mulut dan tekak dari bermacam peradangan, melindungi gusi dari penanahan, menjaga gigi dari kekeroposan, dan membersihkannya dengan menghilangkan sisa-sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi. Selain itu, berkumur akan memperkuat sebagian otot wajah dan menjaga kesegaran
dan peredaran darah dalam wajah. Berkumur merupakan peregangan senam dasar yang dikenal para ahli pendidikan olahraga. Senam ini berguna untuk memberikan ketenangan jiwa pada seseorang jika dia mahir menggerakkan otot-otot mulutnya ketika berkumur. Riset membuktikan bahwa 90% orang yang kehilangan giginya sebenarnya tidak harus kehilangan gigi mereka sebelum waktunya jika mereka mau memperhatikan kebersihan mulut. Jika mulut tidak sering dibersihkan, bahan-bahan bernanah lagi busuk beserta air liur dan makanan akan diserap oleh lambung dan mengalir ke darah, lalu merambah ke semua organ tubuh yang menyebabkan banyak penyakit. Dalam penelitian ilmiah tersebut juga terbukti bahwa berkumur bisa meremajakan beberapa otot di wajah dan membuat wajah ini bulat. Sayangnya, senam kumur ini hanya disinggung oleh segelintir pakar olahraga lantaran tersedotnya perhatian mereka pada pengaktifan otot-otot besar dalam tubuh. Ya hati sir waida wanshud amama rakbi fir rakbi li'raibun akhadu ma'ahum qalbi manli idza akhadu liqalbi manli idza akhadu liqalbi aktivitas basuh organ puncak nilai kesehatan tubuh ini tiap hari rentan mikroba bakteri mali idza akhadu liqalbi mali idza akhadu liqalbi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, membasuh hidung. Sebuah penelitian ilmiah baru-baru ini yang dilakukan tim dokter dari Universitas Alexandria Mesir membuktikan bahwa mayoritas orang yang selalu berwudu, hidung mereka tampak bersih dan terbebas dari debu, bakteri atau mikroba. Sudah maklum adanya bahwa lubang hidung adalah salah satu tempat yang banyak didiami oleh sejumlah mikroba dan bakteri ini. Pengetahuan modern membuktikan bahwa mayoritas orang yang rajin berwudu hidungnya relatif bersih dan steril dari mikroba, karena itu ladang mikroba yang diambil dari tubuh mereka benar-benar bersih dari jenis mikroba apapun. Sedangkan hidung orang yang tidak rajin berwudu menghasilkan kebun mikroba dari bermacam jenis. Ada mikroba bulat terikat yang sangat ganas dalam jumlah yang besar. Ada mikroba bulat yang berenang dan cepat penyebarannya. Dan ada lagi
mikroba organik yang menyebabkan sejumlah penyakit. Sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa keracunan internal terjadi akibat pertumbuhan mikroba yang berbahaya di dalam lubang hidung. Lalu dari kedua lubang tersebut ia masuk ke dalam lambung dan usus, hingga terjadilah peradangan dan berbagai macam penyakit di sana. Apalagi jika mikroba bisa masuk ke dalam sirkulasi darah. Karena itu, menghisap air lewat hidung diperlakukan 3 kali secara berulang-ulang dalam setiap kali berwudu, dan menyemprotkannya dengan keras, membuang air dari hidung dengan kuat, maka lubang ini akan bersih dan steril dari peradangan dan bakteri. Selanjutnya, ini akan termanifestasikan dalam wujud kesehatan kondisi tubuh secara keseluruhan, di mana aktivitas ini melindungi manusia dari bahaya perpindahan mikroba dari hidung ke organ-organ tubuh lainnya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mayoritas orang selalu wudu, hidung tampak bersih bebas debu. Mayoritas orang selalu wudu, hidung tampak bersih bebas debu. Hidung tempat banyak didiami sejumlah mikroba dan bakteri. Hidung tempat banyak didiami sejumlah mikroba dan bakteri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, membasuh muka dan kedua tangan sampai kedua siku mempunyai manfaat yang sangat besar dalam melenyapkan debu dan mikroba serta menghilangkan keringat dari permukaan kulit. Aktivitas ini juga membersihkan kulit dari bahan-bahan berminyak yang dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar kulit. Jika tidak dibersihkan secara rutin, kulit akan menjadi sarang yang kondusif bagi kehidupan dan pertumbuhan mikroba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Sesungguhnya pada hari kiamat nanti umatku, kata Nabi, dipanggil dengan wajah putih mencorong dan kaki putih bersinar sebagai efek wudhu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan mencorongnya wajah, hendaklah ia melakukannya. Yang keempat, membasuh kedua kaki disertai gosokan yang baik akan menimbulkan rasa tenang dan kedamaian, karena kaki memiliki reflektor yang bisa memantul ke seluruh sistem tubuh. Seolah-olah orang yang pergi berwudu pada saat yang sama
juga menggosok seluruh sistem tubuh dengan keras ketika ia membasuh kedua kakinya dengan air dan menggosokkannya dengan benar. Inilah rahasia sensasi ketenangan dan kedamaian yang dirasakan oleh muslim sehabis wudhu. Yang kelima, rahasia-rahasia lain. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa sirkulasi darah di ujung-ujung bagian atas tangan dan kedua lengan, ujung bawah dua kaki dan betis lebih lemah daripada organ-organ lainnya karena letaknya jauh dari pusat pengatur sirkulasi darah, yaitu jantung. Karena itu, membasuh semua ujung ini setiap kali berwudu disertai dengan gosokan dengan hati-hati bisa memperkuat sirkulasi darah sehingga lebih lanjut bisa meningkatkan semangat dan vitalitas tubuh. Riset membuktikan bahwa sinar matahari, terutama sinar ultraviolet, sangat berpengaruh bagi terjadinya kanker kulit. Pengaruh ini akan menurun tajam dengan banyaknya intensitas melakukan wudhu, karena efeknya yang bisa selalu melembabkan permukaan kulit dengan air, khususnya di tempat-tempat yang rentan terkena sinar matahari, sehingga lebih lanjut bisa memberikan kesempatan pada sel lapisan atas dan dalam kulit untuk terlindung dari berbagai efek berbahaya sinar tersebut. Sa'altullaha barina yuballighuna amanina. Sa'altullaha barina yuballighuna amanina wa yudhhib minnana al-aqdar bijahil Mustafa al-Mukhtar wa yudhhib minnana al-aqdar bijahil Mustafa al-Mukhtar bijahil Mustafa al-Mukhtar. Membasuh muka dan tangan debu mikroba lenyapkan. Membasuh muka dan tangan debu mikroba lenyapkan dan menghilangkan keringat dari atas kulit tepat, dan menghilangkan keringat dari atas kulit tepat, dari atas kulit tepat. Asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secangkir kopi bukan seember kopi. Kopi itu tidak layak kalau dituangkan di ember, layaknya dituangkan di cangkir. Jadilah orang baik agar Allah menempatkanmu di tempat yang baik. Allah selalu menempatkan seorang hamba sesuai dengan dirinya. Allah tidak pernah salah dalam menempatkan hambanya. Jadilah orang baik, Allah pasti akan memberikan usaha sumber nafkah yang terbaik. Jadilah orang yang baik, Allah pasti akan memberikan nikmat, rizki dan uang yang terbaik. Allah pasti akan mendatangkan suami,
istri, keluarga yang terbaik. Allah pasti akan memberikan posisi, kedudukan, jabatan yang terbaik. Allah pasti akan mendatangkan orang-orang baik yang akan membantumu. Jadilah orang yang baik, baik hatinya, baik ibadahnya, baik amalannya, dan baik akhlaknya. Baik hatinya lemah lembut, dermawan, penuh cinta dan kasih sayang. Baik ibadahnya, banyak beribadah dan khusyuk. Baik amalnya, banyak berbuat kebaikan dan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Baik akhlaknya, peduli, suka menolong, dan tidak egois. Baik dengan Allah, baik dengan manusia, dan baik dengan semua makhluk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seember air layak bila ditempatkan di ember. Segelas teh layak bila ditempatkan di gelas. Secangkir kopi layak bila ditempatkan di cangkir. Seember kopi tidak layak ditempatkan di ember. Kelak Allah akan tempatkan orang baik di surga, dan kelak Allah akan tempatkan orang jelek di neraka. زهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 يا هنانا. Jadilah orang yang baik, Allah beri yang terbaik, memberi nikmat terbaik, memberi rezeki terbaik. Allah ya Hanana, 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 ya Hanana. Syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia itu manis dan perlu dicari, atau dunia itu pahit dan harus dihindari. Itu tergantung prasangka kita. Sebagian orang beranggapan dunia itu manis, dunia itu indah, kaya itu wajib, dunia harus ada di tangan kita. Dunia itu sarana ibadah, kita harus mendapatkannya. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Dengan dunia kita bisa berbuat kebajikan lebih banyak. Banyak orang tertarik dan berlomba mendapatkannya. Itu boleh-boleh saja dan harus. Sebagian orang lain beranggapan dunia itu pahit, dunia itu melelahkan,
Dunia itu sumber masalah, dunia itu merisaukan, dunia itu mengganggu kekhusyukan ibadah. Ada orang yang tidak tertarik dan berusaha menghindar. Itu sah-sah saja, dan memang begitulah keadaannya. Tidak ada salahnya kita mencoba gaya hidup zuhud, sederhana. Zuhud adalah gaya hidup sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup kaya tetapi selalu merasa miskin di hadapan Allah. Hidup berlimpah tapi gaya hidupnya sederhana. Punya banyak untuk umat, untuk diri sendiri ambillah secukupnya. Membeli banyak untuk umat, untuk diri sendiri ambillah seperlunya. Hidup zuhud akan terasa nyaman dan disayang banyak orang. Durian itu indah, nikmat dan lezat di mata penggemarnya. Berapapun harganya akan dibeli, dimanapun berada akan dicari. Sesulit apapun cara mendapatkannya pasti akan diperjuangkan. Mereka tak dapat hidup tanpa durian. Tapi durian di mata orang yang tidak suka akan nampak menyebalkan. Melihat durinya saja sudah mengerikan. Baru mencium baunya sudah terasa mual. Jangankan disuruh membeli, dikasih saja tidak mau. قد تمم الله مقاصدنا الله الله قد تمم الله مقاصدنا الله الله وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم dunia sarana ibadah Allah Allah dunia sarana ibadah Allah Allah harus mendapatkan dan berkah harus mendapatkan dan berkah dengan dunia banyak beramal Allah Allah dengan dunia banyak beramal Allah Allah ibadah Allah azza wa jal ibadah Allah azza wa jal Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi